Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darussalam, NIM 41202220. Yang terhormat Ibu Irani Putri Bungsu, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Rantai Pasok Agribisnis Produk Padi. Ya baik, langsung saja. Rantai pasok padi merupakan sistem kompleks yang melibatkan berbagai aktor dari petani hingga konsumen. Memahami setiap tahap dalam rantai pasok ini sangat penting untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam industri padi. Penjelasan produk padi. 1. Varietas padi. Berbagai jenis padi dibudidayakan di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda, seperti rasa, tekstur, dan ketahanan terhadap hama. Yang kedua, proses budidaya. Padi membutuhkan kondisi tanah dan air yang optimal untuk pertumbuhan, melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penanaman hingga panen. 3. Pasca panen. Setelah panen, padi harus diproses dan disimpan dengan benar untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. 4. Pengelolaan. Padi diolah menjadi beras melalui proses penggilingan, penyortiran, dan pengemasan untuk siap dikonsumsi. Permasalahan dalam komoditas padi. Yang pertama, harga. Fluktuasi harga padi sering terjadi, menyebabkan ketidakpastian bagi petani dan ketidakstabilan pasar. Yang kedua, kualitas. Penanganan pasca panen yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas padi, merugikan petani dan konsumen. Yang ketiga, akses pasar. Petani kecil yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka. Analisis harga padi. Faktor-faktor mempengaruhi pada harga. Permintaan tinggi, harga cenderung naik. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan permintaan naik pada harga yang lebih tinggi. Contohnya, barang pokok seperti beras, gula, atau minyak goreng seringkali memiliki permintaan inelastis yang tinggi. Meskipun harga beras naik, orang tetap akan membelinya karena beras adalah kebutuhan dasar yang sulit digantikan. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah harga cenderung naik. Hal ini terjadi beberapa kondisi yang bisa menyebabkan harga produk pertanian naik akibat terbatasnya penawaran. Contohnya seperti bencana alam. Pada komoditas padi, harga padi atau beras dapat naik selama musim kemarau panjang atau kekeringan yang mengurangi hasil panen dan mempengaruhi pasokan beras di pasar. Biaya produksi. Biaya produksi tinggi, harga cenderung naik. Dan terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung petani dapat menstabilkan harga. Di antaranya, pemerintah menetapkan harga dasar atau harga eceran tertinggi, kemudian menetapkan harga dasar. Yang kedua, membatasi impor dan ekspor, memberikan subsidi terhadap pupuk ataupun bibit. Perhitungan margin pemasaran padi. 1. Petani. Margin petani merupakan selisih antara harga jual dan biaya produksi. 2. Pengepul. Margin pengepul diperoleh dari selisih harga pembelian dan penjualan padi. 3. Penggilingan. Margin penggilingan berasal dari selisih harga beras dan biaya pengelolaan. 4. Pedagang eceran. Margin pedagang eceran didapat dari selisih harga jual beras dan harga pembelian dari penggilingan. Konsep farmer share. Pentingnya farmer share. Farmer share merupakan presentase dari harga jual produk akhir yang diterima oleh petani. Meningkatkan farmer share. Meningkatkan farmer share dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka. Strategi.
Strategi untuk meningkatkan farmer share meliputi penguatan organisasi petani dan akses pasar yang lebih baik. Peran petani dalam rantai pasok. Yang pertama, produksi. Petani berperan sebagai produsen utama padi, bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil panen. Pasokan. Petani menyediakan pasokan padi untuk rantai pasok sehingga tersedia bagi pengepul, penggilingan, dan konsumen. Kemitraan. Petani perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pengepul dan penggilingan untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Yang terakhir, pendapatan. Petani mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan padi yang merupakan sumber penghidupan mereka. Aktivitas pemasaran padi. 1. Penjualan langsung. Petani menjual langsung kepada konsumen atau pedagang eceran di pasar tradisional. Yang kedua, penjualan melalui pengepul. Petani menjual padi kepada pengepul yang kemudian menjualnya kepada penggilingan atau pedagang besar. Yang ketiga, penjualan melalui koperasi, yaitu petani bergabung dalam koperasi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih tinggi. Tantangan dan solusi rantai pasok padi. Yang pertama, produksi rendah. Peningkatan teknologi, budidaya, dan penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, akses informasi. Aplikasi dan platform online dapat memberikan informasi pasar yang akurat kepada petani. Yang ketiga, keterbatasan modal. Program kredit dan bantuan keuangan dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal. Kesimpulan, manajemen rantai pasok padi membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencapai keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok, dapat menciptakan pasar yang adil dan stabil. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.